Bismillah, naskah video ini saya tulis sebulan setelah smartphone ini saya gunakan, meski tak selalu jadi ponsel Android utama saya. Ini adalah ulasan Realme 15 5G varian RAM 12 GB yang bagi saya, kelebihannya tak lain dan tak bukan adalah baterai jumbo yang masih jarang di level mid-range seperti ini. Betul, malah smartphone di bawah 2 jutaan ya yang mulai banyak dibekali baterai 7000 mAh seperti milik ponsel ini. Anyway, saya perlu menyoroti pilihan warna yang tersedia untuk Realme 15 5G ini dulu deh rasanya. Yang saya coba ini warna Sweet Titanium, warnanya tuh seperti grayish dark gold ya. Sementara satu warna lain adalah warna pink. Dipermanis dengan kehadiran nyala pulse light-nya, Realme nampak berani nih, tak main aman lagi dengan cuma warna hitam. Kesannya memang mewah dan classy, jadi sepadan lah dengan harganya yang di kisaran 4-5 jutaan. Jika mengingat seri sebelumnya yang ngusung mecha design yang lebih youthful dan mengarah ke gaming, saya jadi agak bertanya kembali nih, apakah Realme memang belum menemukan area yang tepat hingga saat ini? Padahal saya sudah klop banget loh pas Realme 11 Pro memilih desain dengan strip mewah yang membelah back cover plus kamera bundarnya. Desain ini berlanjut di Realme 12 series sebelum akhirnya stripnya hilang di Realme 13 series. Buat saya, rasanya tuh kayak masih nyari formula yang tepat buat desainnya ini. Anyway, Realme 15 5G sendiri menawarkan spek teknis sebagai berikut. Selain baterai 7000 mAh-nya tadi, ponsel ini memiliki kemampuan fast charging 80 Watt yang ditenagai prosesor 4 nanometer yaitu Dimensity 7300+. Pilihan RAM ada 2, 8 dan 12 GB, sementara storage-nya 256 GB bertipe UFS 3.1, di mana skor tes storage-nya di Antutu 10 itu berkisar antara 105 sampai 112 ribuan, tapi di Antutu 11 anehnya rada turun ya, ke 87 sampai 104 ribuan. Padahal skor total benchmark di Antutu 10 itu di 720 ribuan dan naik jadi 778 ribuan di Antutu 11. Nah, kalau layarnya sudah berdimensi 6,8 inci dengan resolusi Full HD+, dengan panel AMOLED dan refresh rate hingga 144 Hz. Always on display bertipe smart jadi tidak bisa menyala dengan jadwal tertentu ataupun all day ya sayang sekali. Sementara loudspeakernya sudah stereo dengan dedicated grill, ada volume booster juga hingga 300% dan oke ya buat main game tanpa headset ataupun dipakai streaming kajian dan juga podcast di YouTube. Nah, ada catatan menarik nih dari performa gamingnya, di mana Dimensity 7300 Plus harusnya udah aman banget ya buat main PUBG Mobile mah. Bener, udah smooth lah sampai chicken dinner, lag free dan suhu juga masih aman buat main satu sesi full sekitar 30 menitan. Namun meskipun sudah memilih frame rate Extreme Plus, awalnya Realme 15 5G ini mentok di 60 fps doang nih di PUBG. Tapi tenang, untungnya update software dengan patch bulan keamanan September 2025 lalu bikin isu ini udah solve. Iya, saya bisa main di 87-90 fps di Extreme Plus ini, ya di awal gamenya berjalan. Masuk ke tengahnya sering menurun memang di sekitar 70 fps aja, tapi udah lumayan banget. Iya, lumayan banget ya. Untuk saya, ini oke-oke aja kok dipakai sesekali main, no problem. Buat yang butuh infrared remote, jangan sampai salah sangka ya. Meski sisi atas ponsel ini hanya ada mini speaker grill dan lubang mikrofon kedua, sejatinya infrared blaster ada di daerah frame kameranya. Jadi bisa buat gantiin remote TV dan perabot elektronik lain kok. Realme 15 5G ini menggunakan Realme UI 6 yang sejatinya adalah turunan dari ColorOS 15 yang berbasis Android 15 juga. Meski update-nya tidak segercep kakaknya, tapi UX dari custom UI ini sangat nyaman untuk digunakan, setidaknya buat saya. Namun memang tidak support Oplus Connect buat transfer data ke macOS ya, seperti yang saya temukan dulu di Realme GT7. Yang jadi jualan Realme kali ini ada di fitur AI Edit Genie, yang memungkinkan kita melakukan editing dengan prompt suara berbahasa Indonesia langsung dari aplikasi galeri bawaannya. Sepengalaman saya, ini cukup praktis digunakan meski bagi saya fungsinya lebih buat fun ya, bermanfaat buat bermain sama anak-anak. Anyway, UI kameranya baru, makin berasa pakai ColorOS-nya nih.
Ada fitur Smart Scene dan juga pilihan filter ala film kamera yang membuat hasil fotonya makin punya tone retro yang menarik. Bahkan grainy looks bisa dapat banget pakai kamera smartphone ini pas memfoto interior sebuah kafe di pagi hari. Oh iya, kamera utama Realme 15 5G ini beresolusi 50 megapiksel dengan focal length 26 mm dan sensor Sony IMX882. So nggak heran ya jadinya kalau hasil fotonya bagus-bagus. Kamera utama ini bisa merekam video hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Bahkan dengan mode Ultra Steady menyala. Stabilisasi cukup signifikan terasa, namun hentakan langkah masih kentara juga saat digunakan merekam sambil berjalan. Kamera ultra wide masih 8 megapiksel saja, hasilnya bagus secara color science ya, tone warnanya tidak belang, cuma tidak bisa tidak, detail tuh tidak bisa tajam-tajam banget. Apalagi di kondisi indoor yang cahayanya minim ya. Iya, acap kali terasa smoothing di hasil fotonya itu. Untuk ultra wide, perekaman video maksimal berjalan di Full HD 30 fps tanpa adanya mode Ultra Steady. Namun hasilnya masih sama smooth, terlebih karena lensa ini fix fokus, jadi tidak ada efek patah atau maju mundur yang disebabkan oleh pencarian fokus. Nah, kamera depannya sama-sama 50 megapiksel dan sama-sama bisa merekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps meski Ultra Steady sama-sama menyala. Untuk selfie dan portrait udah kece banget, namun untuk vlogging, maaf ya, stabilisasinya masih sangat terasa patah-patah jika digunakan sambil bergerak. Tapi alhamdulillah, perekaman audionya jernih dan terbantu dengan noise cancelling secara hardware berkat kehadiran secondary mikrofonnya. Seperti biasa, sampel lengkap kameranya akan ada di akhir ulasan ini ya. Oke, menurut hemat saya, Realme 15 5G tetaplah sebuah smartphone yang menarik dengan kelebihan di baterai jumbonya. Sayang memang data screen on time sudah tadi dimunculkan oleh Realme UI, namun berkali-kali saya gunakan smartphone ini dari penuh hingga lowbat, rasanya tak pernah kurang dari 24 jam, bahkan selalu di atas 48 jam nih pemakaiannya. Dan lagi tetap tipis di sekitar 7,7 mm saja, serta hardware-nya pun juga lengkap. Stereo loudspeaker, in-display fingerprint scanner, infrared blaster, bahkan punya ketahanan mil STD 810H dengan water and dust proof rating IP68 dan IP69. Memang kalau mau lebih worth it sih, kombinasikan harganya dengan berbagai promo marketplace agar bisa didapat harga 4 jutaan yang tak terlalu tebal. Toh buat foto-foto mah ini kepake banget kok, serius. Cafe hopping pakai kameranya tuh terasa memuaskan selama bukan buat vlogging ya. Oke, saya bantu deh carikan harga paling bersahabat dan saya munculkan di produk yang bisa kamu klik di video ini atau link di deskripsi di bawah ya. Sip, seperti itulah ulasan sebulan pemakaian Realme 15 5G di tangan saya. Hatur nuhun sudah menyimak ya guys. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, 30 fps tanpa menyalakan mode ultra steady. Masih lumayan ya, cuma rada patah-patah kalau lihat di viewfinder. Nanti kita lihat hasilnya. Dengan ultra steady mungkin lebih cropping. Ya, kelihatan ada penstabilan berjalan. Ini Full HD. Tanpa mode ultra steady. Lebih stabil ya. HD di mode ultra steady. Harusnya paling stabil ini. Saya kencengin jalannya. Iya, ngaruh. Di Full HD saya ngerasa lebih stabil. Lensa ultra wide. Stabil juga. Kamera depan 4K 30 fps tanpa mode steady flash. Silahkan disimak audionya juga ya. Hening sih ini. Tapi ada suara air. Kita sekarang coba pakai Full HD dulu deh. Ini Full HD tanpa steady flash juga. Ambil jalan. (4K 30 fps steady flash. Pegang satu tangan. Oke, hentakan langkahnya masih kerasa kelihatan ya. Steady flash di Full HD 30 fps. Saya ngerasa agak pale warna kulitnya, tone warnanya, dan stabilisasinya nggak sebagus di kamera belakang ya. Kalau bisa kamera depan tuh gerakannya lebih simple. Komen aja ya, termasuk audionya juga gimana. Ini mikrofonnya 2 sih, jadi harusnya ada noise cancellation juga.